Saya masih berbincang bersama Bapak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Pak Diki menyambung tadi yang sudah kita kemudian bahas sedikit pada saat jeda, upaya korektif terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat yang mulai mengendur lah, karena kemudian mereka seperti menyadari bahwa oke, setelah saya divaksinasi, prokesnya longgar nggak apa-apa lah. Tapi ini nampaknya adalah satu narasi yang kemudian tidak tepat dan harus disadari oleh masyarakat adalah vaksinasi hanya pelengkap, prokes nomor satu. Nah, upaya korektif yang harus dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah agar prediksi yang tadi Anda sampaikan di segmen-segmen sebelumnya tidak terjadi. Apa saja? Pertama tentu literasi komunikasi yang harus dirubah oleh pemerintah dan dengan melibatkan misalnya tokoh masyarakat dan juga tokoh agama atau pemangku kepentingan lainnya. Ini yang harus dilakukan. Termasuk kalau bicara masyarakat sebetulnya ya masyarakat itu kan ada individu yang ada di masyarakat, yang ada juga di pemerintahan. Nah ini yang harus sama-sama diberikan literasi. Karena kalau pengambil kebijakannya, penentu kebijakannya juga tidak memadai dalam mendapatkan informasi, nah tentu akhirnya adanya program vaksinasi ini misalnya atau akhirnya menimbulkan pengabaian, misalnya pelonggaran. Oke, kita boleh bisa bekerja di kantor lagi, mengadakan pertemuan, aktivitas dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diingat. Jadi literasi ini bukan hanya untuk publik loh. Literasi ini juga untuk pengambil kebijakan. Karena mereka adalah pejabat publik, ya. Sehingga kebijakan yang diambil harus berbasis sains dan juga tepat ya dalam strategi. Nah ini ada di sinilah pentingnya nanti siapa yang melit dan bagaimana melit, ini yang penting ke dalam keberhasilan pengendalian pandemi. Ini yang harus belajar dari berbagai negara. Itu yang kemudian saya akan tanyakan Pak Diki mengenai urgensi dari Kementerian Kesehatan untuk mengomandoi penanganan pandemi COVID-19 menuju prediksi yang Anda tadi sampaikan. Sepenting apa ini kemudian untuk dilakukan lah, atau porsi otoritas dari Kementerian Kesehatan untuk melit ini? Ya, sangat penting ya, karena saya 20 tahun lebih terlibat dalam berbagai pengendalian wabah di Indonesia maupun di tingkat global. Itu keberhasilan pengendalian pandemi dan wabah lainnya di Indonesia itu karena di-lead oleh sektor kesehatan, dan sistem kesehatanlah yang harus diberdayagunakan dalam merespon pandemi. Karena ketika terjadi wabah, ya epidemi atau pandemi, itu sistem kesehatan akan banyak mengalami pembelajaran, ujian, termasuk baik kegagalan, keberhasilan itu sama-sama akan menjadi modal besar untuk penguatan respon berikutnya. Belajar aja dari negara tetangga kita nih, Malaysia, bagaimana dia konsisten misalnya. Karena dia ada strategi lockdown ya. Berubah pemimpinnya siapapun, strateginya tetap sama. Ya, lockdown di Malaysia kan sudah 2 kali. Dan itu terjadi karena leadernya adalah di Kementerian Kesehatan. Dan itulah yang harus dilakukan kembali oleh Indonesia. Karena memang sejarah kita menunjukkan ya keberhasilan, dan untuk diingat sektor kesehatan ini ya dengan di-lead oleh tentu Kementerian Kesehatan memiliki SDM, memiliki infrastruktur, memiliki manajemennya, memiliki pengalaman dan lain sebagainya yang ada di kesehatan ini. Nah itulah sebabnya kenapa tahun lalu ketika ada interaction review WHO yang artinya ada evaluasi internal, salah satu yang lemah adalah di manajemen, di kolaborasi dan sistem komando ini yang artinya harus menjadi introspeksi kita. Adanya lembaga-lembaga yang sifatnya ad hoc pada gilirannya tidak sustain, tidak berkelanjutan dan hilang. Dan ini yang harus jadi pelajaran kita. Dan sejauh ini juga terbukti bahwa ketika bukan di-lead oleh sektor kesehatan, maka yang menjadi fokus bukan fokus kesehatan. Ini yang berbahaya. Walaupun ada konsekuensi, ada perlambatan ekonomi ya, Pak Diki? Ya, bukti ya, di sini saja, di Australia, ketika fokus pada kesehatan, yang terjadi pemulihan ekonomi jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Ekonomi, sosial, politik, pendidikan, semua berjalan. Jadi ini yang dikhawatirkan, tapi tidak berbasis sains sebetulnya. Karena kalau strategi pandemi berbasis sains, fokusnya pada kesehatan. Ibarat kita ada musuh, ya kita kendalikan, tangani musuh, baru kita
akan bisa memulihkan dengan tenang gitu, sembari tetap perkuatan di pintu masuk tentu dan di dalam negeri. Ya, bicara mengenai pintu masuk ini juga menjadi satu hal yang mungkin membuat masyarakat sedikit bertanya-tanya. Seperti yang tadi data yang sudah disampaikan, penambahan kasus positif COVID-19 melalui pintu masuk DKI Jakarta untuk WNA, ini datanya ada saja begitu. Kita pikir ini akan nol karena ada travel banning dan lain sebagainya. Betul. Tapi angka ini ada. Ini agak sedikit apa ya, dalam tanda kutip lucu ataupun ironis lah, Pak Diki. Apa yang Anda bisa analisa dari hal ini? Ya, sejak awal sudah saya sampaikan pada masukan pada pemerintah ya, bahwa namanya pengendalian pandemi ya tidak hanya berkonsentrasi di dalam saja, tapi terutama juga di pintu masuk. Karena pintu masuk ini harus kita perkuat ya, screening dengan cara memang tidak mesti harus ditutup, tapi kita harus sangat mewaspadai potensi-potensi, misalnya adanya dari negara yang meledak kasusnya, ya dari negara yang memiliki varian baru yang berpotensi memperburuk. Nah, ini harus kita perketat. Nah, dan selama ini, sejauh ini, kita, yang saya sudah kritik sejak awal, bahwa masa karantina kita ini tidak memadai. Di awal kan 5 hari, ya 5 hari ini ya tidak mumpuni ya. Bahkan kemarin saja untuk Vietnam akan merubah ke 7 hari ya. Vietnam minta pendapat Griffith, dan dalam ini epidemiolognya yang ditunjuk saya, dan saya sampaikan, oke, Vietnam merubah kepada 7 hari, tapi itu berlaku untuk yang sudah vaksinasi lengkap gitu. Vaksinasi lengkap. Nah, di Indonesia ya sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antar negara. Makanya pintu masuk itu ibaratnya adalah kita mencegah jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, karena cukup satu ya kasus orang membawa strain baru yang sangat potensial memperburuk atau disebut dengan super strain, itu akan bisa memperburuk satu negara ini. Karena sekali lagi pandemi itu Mas Wiki dimulai dari satu orang. Sehingga sekarang lebih dari 100 juta. Jadi hanya cukup satu orang masuk membawa strain baru. Nah, sekarang yang akan kita hadapi ini adalah akibat itu, lemahnya pintu masuk kita. Ya, itu yang paling penting juga dilakukan, bagaimana sebetulnya pintu masuk dijaga betul-betul begitu ya, dan paling penting juga adalah bagaimana input yang science based ini dapat membuat pemerintah memformulasikan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 agar kemudian lebih efektif lagi. Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk analisa yang komprehensif. Kita kemudian akan terus perlukan input-input seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, baik pemirsa, di paruh kedua nanti akan ada rekan Bang Iver Acong yang akan memandu Anda dalam perbincangan yang tidak kalah menariknya. Bang I, topik apa yang akan dibahas di paruh kedua nanti? Baik Wiki, di paruh kedua nanti saya akan berbincang dengan Bapak dari Trinity, perusahaan yang baru saja IPO begitu ya, terkait dengan tujuan dari IPO ini seperti apa, kemudian prospek perusahaan ke depannya juga seperti apa, Wiki. Ya baik, ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya optimisme dari sektor properti atau real estate ke depan seperti apa. Kita akan nantikan perbincangannya di sesi berikutnya, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.